Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas unsur kebahasaan ceramah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit unsur kebahasaan ceramah dari segi kalimat majemuk, kita akan membahas unsur kebahasaan ceramah dari segi yang lain. Yang pertama, ceramah itu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. Contohnya menggunakan kata saya, aku sebagai kata ganti orang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Teks ceramah menggunakan kata ganti orang kedua jamak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kemudian, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kata teknis ini adalah kata atau istilah bidang tertentu sesuai dengan bidang atau materi yang dibahas dalam ceramah. Jika ceramah tersebut tentang kesehatan, maka akan memunculkan kata-kata bidang kesehatan seperti obat, nama penyakit, dan lain-lain. Kemudian, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Yang pertama, misalnya menggunakan konjungsi jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang kedua, kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, seperti menggunakan kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Menggunakan kata-kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Contoh kata kerja mental yaitu diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Kata persuasif adalah kata yang bertujuan untuk meyakinkan, mengajak, merayu, atau membujuk menonton untuk melakukan suatu perbuatan seperti yang disampaikan pembicara. Contoh kata persuasif, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Demikianlah kata-kata yang berhubungan dengan teks ceramah atau unsur bahasan ceramah. Berikutnya kita akan membahas atau mempelajari tentang bagaimana cara menyunting teks ceramah. Menyunting ini memperbaiki teks ceramah ya. Yang pertama, siapkan teks ceramah yang akan disunting. Kedua, siapkan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti buku EYD edisi 5 dan kamus. Kemudian yang selanjutnya, cermati bahan suntingan secara cermat, baik itu dari segi cara penyajian isi maupun bahasanya. Yang terakhir, perbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan dengan benar, yang harusnya berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Demikianlah materi kita hari ini tentang unsur kebahasaan ceramah dan juga cara menyunting teks ceramah. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kalian tentang teks ceramah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.